Nah, ketika mata ini lelah, maka perlu diberi nutrisi untuk mata. Umi Sabil akan bedah bilberry. Nah, yang pertama adalah sediakan sekitar, kalau Umi suka 7, nah, tapi 3 boleh, 5 boleh. Oke, 5 ya, 5. Kalau Umi suka 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi. Oke. Oke. 7 butir. 1, 2, 3, 4, 8. 7. Oke, kita tutup dulu. 7 butir bilberry ini dibuka ya. Dibuka. Kemudian diberi air nanti. Sudah Umi buka, ini tadi sudah Umi buka 7 karena durasi. Jadi 7 butir bilberry dibuka, dimasukkan ke dalam gelas. Sudah? Ya. Kemudian diberi air sedikit dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Air sedikit dulu. Umi punya sendok kayu cantik. Nah, nih. Oke. Diberi air sedikit dulu. Oke. Nah, Umi akan jelaskan apa fungsi bilberry ini. Bilberry ini warnanya ungu. Semua herba berwarna ungu sangat baik untuk masalah ketumbuhan atau kanker atau kista ya. Kemudian herba berwarna ungu ini antosianinnya tinggi dan C-nya juga tinggi. Nah, dan beta karotennya juga sangat tinggi. Jadi bilberry sangat baik untuk mata. Kemudian setelah kita berikan ini, Anda boleh sinergi dengan madu boleh, EGM boleh. Umi ulangi, bilberry ini bisa disinergi dengan madu atau dengan EGM. Kali ini Umi akan sinergikan dengan EGM. Oke, ya. Tambahkan EGM sedikit-sedikit. Oke. Kenapa belum ditambah air? Karena jangan sampai nanti ngambang. Ya, oke. Oke, jadi dulu sampai dia larut. Ini dia penampakannya. Sudah sangat larut. Nah, baru ditambahkan air sedikit-sedikit. Iya. Ini sangat enak sekali dan anak-anak pasti suka. Siapapun Anda yang berkacamata, penting konsumsi ini. Ya. Siapapun Anda yang punya mama, papa, opa, kasih ini karena usia 40 ke atas itu biasanya sudah harus pakai kacamata yang plus. Usia berarti biasanya kalau beli kacamata itu ditanya usianya berapa gitu ya. Jadi kalau udah 40 tahun ke atas biasanya memang rata-rata sudah konsumsi. Kalau belum, bersyukurlah pada Allah. Artinya mata Anda masih sehat. Nah, inilah mudahnya sinergi bilberry dan EGM. Apa manfaat EGM? Umi punya tagline untuk EGM, hidup tanpa lelah. Karena EGM ini sangat baik untuk masalah paru, kemudian masalah daya tahan tubuh dan imunitas. Sehingga ketika imun kita bagus, itu daya tahan kita bagus, maka kita akan tidak pernah lelah. Kemudian setiap anak biasanya menyukai susu. Nah, kita memiliki susu kambing yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sehingga sinergikan dengan bilberry. Nah, untuk mata, apa saja konsumsinya? 1. Bilberry plus EGM atau bilberry plus madu. Saya sarankan bilberry ini disinergi dengan madu multiflora. Kalau nggak ada, madu yang mana saja boleh. Umi mama saya diabetes, juga kena glukoma. Apa herbalnya? Bilberry, madu pahit boleh.
bilberry madu SJ boleh ya. Disinergi boleh, dilup langsung juga boleh. Jadi konsumsi langsung boleh, kemudian madunya langsung boleh, disinergi juga boleh. Apa sinergi bilberry? Nah, nih bilberry dengan kelosin boleh ya. Bilberry kelosin boleh, bilberry dengan madu boleh, bilberry dengan EGM juga boleh. Nah, jadi terserah, bebas mau bilberry EGM atau bilberry dengan kelosin atau bilberry dengan madu. Kemudian apalagi ya yang wajib, bilberry EGM boleh, bilberry madu boleh, bilberry kelosin boleh, plus spirulina. Nah, jadi yang wajib adalah bilberry spirulina. Umi, kenapa spirulinanya nggak masukkan ke sini? Takut nggak enak ya. Karena spirulina ini ada protein, jadi ada amis-amisnya. Tapi bukan amis Sunda. Kalau amis Sunda teh manis. Kalau ini anyir kalau orang Sunda ya. Tapi dikonsumsi langsung dengan kapsulnya. Jadi nggak terasa. Oke? Jadi bilberry spirulina ini wajib untuk urusan mata. Kenapa spirulina? Karena spirulina ini beta karotennya tinggi, seperti kayak makan wortel. Klorofilnya tinggi, seperti makan sayur. Kemudian di dalam spirulina ini juga seperti kita makan telur, proteinnya tinggi. Masya Allah. Jadi proteinnya tinggi, klorofilnya tinggi, beta karotennya tinggi, dan lemak HDL. HDL. Jadi yang LDL-nya tinggi, kolesterolnya tinggi, konsumsi spirulina karena meningkatkan HDL. Jadi beta karotennya tinggi, HDL-nya juga meningkatkan untuk HDL, dan proteinnya tinggi, dan apalagi klorofil. Nah, di mana spirulina? Spirulina ini ada di steam fiber, terus spirulina yang high class. Di mana spirulina? Spirulina ada di N-Green. Nah, Masya Allah. Dan sebenarnya ada di produk-produk yang lain. Sehingga spirulina ini salah satu produk yang sangat bermanfaat untuk menjaga stamina, daya tahan tubuh, dan imunitas tubuh. Oke, Umi ulangi, untuk mata, bilberry, spirulina ini wajib. Boleh ditambah EGM, boleh ditambah madu, boleh ditambah kelosin ya. Oke. Nah, kenapa spirulina harus dengan kelosin? Karena di dalam kelosin ada bilberry, kemudian daun kelor, dan ini yang menarik, pegagan. Jadi di dalam kelosin ada pegagan untuk saraf. Nah, jadi sahabat-sahabat HNI hari ini sudah sangat paham menjaga mata. Dari mata turun ke hati ya, dari mata turun ke hati. Maka dari itu pegagan ini sangat baik. Tadi pegagan juga punya sifat hepatoprotektor, menjaga liver. Oke. Nah, sudah, sekarang Umi Sabel akan mengajarkan bagaimana terapi dengan madu. Oke, ini saya pinggirkan dulu. Terapi dengan madu ini sangat penting untuk ibu-ibu yang punya batita, balita ya. Yang punya batita, balita ini sangat penting. Karena apa? Anak-anak itu mudah sebentar-sebentar panas, sebentar dingin. Ini ada 2 gelas. Ini ada 2 gelas. Oke. Ada 2 gelas. Yang satu Umi isi air, yang satu tidak. Karena ini masih panas, Umi biarkan dulu sambil kita bicara. Oke. Untuk madu yang menurunkan panas, jadi Umi akan jelaskan ya. Madunya bebas, mau multiflora boleh, mau premium boleh. Nah, jadi untuk anak-anak yang badannya panas, makanya Umi berdiri biar turun, biar panasnya turun ya. Tapi ciri anak yang badannya panas itu
seluruh tubuh panas dan biasanya tidak keluar keringat. Tubuh kita nggak keluar keringat ya. Jadi anak yang badannya panas ini harus cepat diturunkan panasnya. Khawatir apa? Kejang ya. Jadi caranya adalah gelasnya kosong. Untuk anak yang badannya panas, kita akan menurunkan panas. Caranya adalah gelasnya kosong, kemudian diberi madu. Ya, nih, ini terapi menurunkan panas dengan madu. Gelasnya kosong, diberi madu. Oke, madunya berapa Mi? Bebas. Madunya sesendok, madunya 2 sendok. Tergantung nanti rasanya pas, tidak terlalu manis, tidak terlalu kental. Maksudnya bukan terlalu kental dan tidak terlalu encer. Oke. Nah, airnya bagaimana? Boleh air hangat, boleh air biasa. Boleh air hangat, boleh air biasa ya. Nah, jadi Umi kasih tahu, ulangi lagi. Madu dulu baru air ya. Madu dulu, nih airnya sudah nggak terlalu panas karena ini sudah hampir 30 menit tadi. Oke. Madu dulu baru air. Maka itu berfungsi menurunkan panas. Madu dulu baru air. Jadi gelasnya kosong, diberi madu, baru air, menurunkan panas. Oke. Umi ulang ya. Gelasnya kosong, diberi madu, baru air, menurunkan panas. Biasanya anak-anak mau tumbuh gigi, ada radang tenggorokan, ada radang di sinus, atau ada radang di daerah usus, tipes misalnya, ada radang di usus buntu, maka setiap ada peradangan, setiap ada infeksi akan timbul panas. Nah, ketika timbul panas, kita khawatir anak step atau kejang. Maka caranya tadi gelasnya kosong ya. Gelasnya kosong, kemudian diberi madu dulu, baru diberi air. Oke, itu untuk menurunkan panas. Bagaimana anak yang menggigil? Gitu ya. Menggigil ini biasanya anak-anak kasih jaket. Habis itu ditidurkan, dikasih selimut, ditutupi lagi bed cover, jangan timpa spring bed ya. Serem. Jadi anak-anak yang menggigil, yang demam, orang Jawa bilangnya meriang ya. Jadi anak-anak yang menggigil badannya biasanya sama ibunya akan diberi jaket, selimut, tutup lagi bed cover, nggak ngaruh apa-apa, nggak merubah keadaan. Mau dijaketi double 7 juga nggak ngaruh, tetap menggigil. Bagaimana terapinya? Air dulu, nih sahabat-sahabat, air dulu, nih air dulu. Ini untuk yang badannya menggigil. Kalau madu dulu untuk yang badannya panas. Jadi kalau yang anaknya menggigil, air dulu. Airnya boleh air biasa, boleh air hangat. Baru kemudian madu. Jadi ada perbedaan tadi. Oke. Nah, kalau madu dulu menurunkan panas. Kalau air dulu menghangatkan badan. Ya. Oke. Ya, diaduk. Aduknya arah jam 11. Iya, alhamdulillah jadi. Jadi kalau hasil akhir sama, tapi mulainya beda. Jadi kalau badannya panas, ingin diturunkan antipiretik, maka madu dulu baru air. Tapi kalau badannya menggigil, air dulu baru madu. Sudah tahu terapinya? Sekarang perlakuannya. Ketika anaknya panas, kemudian diberi madu, yang madu dulu baru air, habis itu seluruh badan berkeringat. Semua basah, baju basah, kaosnya basah, bahkan bisa jadi celana selimut basah. Apa yang harus dilakukan ibu? Saat badan anak semua keringatnya keluar, segera baju semua diganti
Kalau baju, kaos, celana nggak diganti, masuk angin habis itu. Ya, jadi anak yang badannya panas, entah ada radang di tenggorokan, radang di gusi, radang di usus, radang di paru-paru, asal badannya panas, madu dulu ke gelas kosong, baru air. Nah, 20-30 menit kemudian, badannya akan berkeringat. Maka seluruh badan, bajunya dibuka, dikeringkan, ganti baju yang bersih, yang baru masih dalam lipatan ya. Jadi jangan baju yang tadi tetap dibiarkan, nanti badan jadi basah, bukannya sembuh malah jadi meriang lagi. Oke, perhatian perlakuan setelah minum madu. Bagaimana reaksi anak yang tadinya demam? Begitu demam, kemudian diberi air yang ada madu, badannya langsung kering keringatnya. Jadi waktu demam tuh keringat gede-gede keluar ya. Setelah minum madu, air yang ada madu, keringat kering, badan jadi hangat. Apa perlakuannya? Juga diganti baju, karena waktu tadi dia demam, bajunya basah. Sepanjang demam, bajunya basah. Maka setelah minum madu, badan jadi kering, gak ada lagi keringat-keringat, tapi bajunya juga harus diganti. Nah, apakah minum madu sekali terus panasnya hilang atau demam hilang? Ya tidak, harus diulang-ulang-ulang. Tetapi anak yang panas atau anak yang demam diberi madu, dia tetap ceria, dia tetap enjoy, dia tetap happy, dia tetap bermain. Padahal badannya sebenarnya sakit. Karena apa? Madu ini meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan imunnya. Jadi dia tetap seperti nggak sakit. Tapi hati-hati, jaga jangan sampai keluar main. Karena aktivitasnya tetap kayak anak nggak sakit. Padahal sakit karena diberi madu. Nah, inilah perbedaan kalau makanan dari Allah. Ya, madu ini adalah Allah berikan mukjizat, Allah berikan nikmat, Allah berikan karunia, Allah berikan syifa untuk manusia. Masya Allah. Sehingga dengan madu kita bisa menterapi. Jadi dokter di rumah sendiri. Ibu, ayah menjadi dokter bagi keluarga. Anak panas dipegang panas, madu dulu, baru air. Anak demam menggigil, air dulu, baru madu. Apapun, kalau habis minum madu, ganti baju, keringkan badannya, pakai baju yang bersih lagi. Sahabat HNI, hari ini kita belajar menjadi dokter keluarga. Ya, Masya Allah, menjadi perawat bagi keluarga. Jangan cuma keluarga sendiri, siapapun tetangga kita, ajarkan pola hidup sehat, pola hidup baik, dan pola makan sehat, pola makan baik. Dan madu itu makanan yang bernutrisi tinggi, bergizi tinggi, dan Umi sebut madu itu adalah rezeki dari Allah yang maha sempurna, yang maha kuasa. Dan ini karunia besar untuk kita. HNI memiliki madu yang spesial sekali. Bagaimana dengan madu habat? Dulu namanya madu premium. Madu habat ini madu yang bagi Umi itu nggak boleh nggak ada di rumah. Karena apa? Luka, oles aja. Jadi luka, di mana ada luka harus ada madu. Termasuk luka hati, yaitu luka dalam liver. Nah, luka dalam liver itu disebut peradangan hati. Nah, jadi kalau ada hepatitis itu radang hati. Beda dengan hatinya yang meradang. Nah, itu beda lagi ya. Hatinya yang meradang juga harus ada madu. Jangan bahas madu yang itu ya. Umi nggak ikutan. Nah, Umi nggak ikutan deh kalau madu yang bisa pakai sepatu ya. Ini Umi bahas madu yang kalian dijual bisa buat beli sepatu, bukan madu yang pakai sepatu. Umi nggak ikutan. Kalau madu yang bisa pakai sepatu ya. Nah, ini madu yang kalau dijual bisa buat beli sepatu. Oke, sahabat HNI, hari ini dengan madu kita bisa menjaga keluarga kita. Baik yang panas, madu dulu, yang demam, air dulu. Masya Allah. Berapa produk yang Umi kupas? Banyak sekali. Dari mulai yang bedah produk sampai tutorial produk.
Nanti di kemis-kemis yang akan datang, Mas Budi, Mas Angga, Mas Indra, dan Mas Hafiz dan Mbak Bita, kita bedah lagi produk yang lainnya. Siap, Mak. Untuk bedah produk cukup.